Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan saya Tata AF di channel Petani Muda Banyumas. Channel yang terus membahas tentang dunia pertanian, perkebunan, dan hal-hal yang menarik lainnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau menunjukkan bagaimana cara penyiraman kebun menggunakan sprinkle. Kenapa kita harus menggunakan sprinkle? Karena untuk meringankan pekerjaan kita dan untuk memaksimalkan penyiraman pada tanaman. Sebelum videonya dilanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info pertanian dan perkebunan dari kami. Oke teman-teman, inilah pertunjukan dari sprinkle itu sendiri. Sprinkle ini bisa teman-teman temukan di marketplace. Untuk harga kisaran 10.000 sampai ratusan ribu, tergantung besar kecilnya sprinkle itu sendiri dan juga jarak tempuh semburan air yang dikeluarkan dari sprinkle itu sendiri. Untuk pemasangannya sangat mudah teman-teman. Kita hanya memerlukan pipa-pipa dan shock drat untuk memasukkan sprinkle itu sendiri. Kita juga bisa mengatur putaran sprinkle itu. Bisa 180 derajat atau bisa setengahnya, terserah teman-teman dan menyesuaikan kebun yang akan disiram. Jadi kalau umpamanya sprinkle ini ditaruh di pinggir, jadi tidak ada air yang terbuang sia-sia. Untuk air biasanya kita menggunakan penampung air seperti kolam ikan. Bisa juga teman-teman menggunakan toren atau tempat air lainnya. Untuk jalur utama kita menggunakan pompa air ukuran 4 inci. Dan masuk ke dalam kebun kita bagi lagi lebih kecil sekitar 1 inci. Dan dari 1 inci kita bagi lagi jadi 1/4 inci. Lalu kita masukkan sprinkle itu. Untuk pompa air sebenarnya menyesuaikan kebun itu, tergantung besar kecilnya kebun kita. Kalau kebun kita memakai kisaran 10 sprinkle, kita hanya memerlukan pompa air ukuran 1 in, saya kira sudah cukup. Kita lihat teman-teman semburan air yang dikeluarkan dari sprinkle itu sendiri. Sprinkle mengeluarkan air seperti air hujan. Jadi kebun yang kita siram akan rata tersiram. Teman-teman juga bisa menggunakan alat sprinkle ini sebagai alat siram di taman depan rumah kita atau tanaman lain-lainnya agar tanaman tumbuh subur tanpa kekurangan air. Air yang dikeluarkan dari sprinkle ini sangat lembut teman-teman, jadi akan aman untuk buah. Dengan sprinkle ini akan sangat meringankan pekerjaan kita. Kita hanya tinggal melihat dan mengontrol air, atau bisa kita tinggal melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi kita bisa efisien waktu tentunya. Oh ya teman-teman, untuk
pemupukan biasanya kita menggunakan suntikan ke dalam pipa tersebut. Seperti inilah proses pemupukannya, teman-teman. Pupuk ini kita masukkan ke dalam tong, lalu kita menggunakan kipas untuk mengaduk pupuk itu agar tercampur rata dengan air. Untuk penyatuan biasanya kita menggunakan alat setim untuk mencuci motor, lalu kita satukan ke dalam pipa 4 in yang tadi. Jadi cukup mudah, teman-teman, untuk proses pemupukannya. Bila ada pertanyaan atau masih kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Pasti akan kami jawab sebisa kami. Simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan teman-teman bisa mengambil ilmu dari perkebunan kami untuk diaplikasikan di kebun teman-teman, agar teman-teman menjadi petani yang sukses. Teman-teman juga bisa melihat video kami sebelum-sebelumnya. Banyak bahasan yang kita bahas, dari cara panen pepaya, cara perawatan pepaya, dan juga cara perawatan buah paprika dan lain-lainnya, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan kebun kita, dan agar teman-teman tidak mengalami kerugian dalam berkebun akibat kesalahan tata cara berkebun. Untuk kebun yang kita siram kali ini luasnya 1 hektar, dan dari 1 hektar itu kita bagi menjadi 5 kali penyiraman, karena kalau kita hanya jadikan 1 kali penyiraman, air yang dikeluarkan dari sprinkle itu kurang besar. Untuk waktu biasanya 1 kali penyiraman kita membutuhkan waktu 1 jam. Jadi untuk 5 tempat biasanya kita memerlukan waktu 5 jam. Mungkin cukup sekian video dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk bisa diaplikasikan di kebun teman-teman. Dan tidak ketinggalan, saya selalu ingatkan ke teman-teman, ayo kita bertani, ayo kita berkebun. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Saksikan terus video-video kami selanjutnya, yang tentunya akan membahas tentang dunia pertanian dan perkebunan,
untuk bisa menambah wawasan kita dalam bercocok tanam. Cukup sekian dari kami. Salam sehat, salam tani, salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.